Uji nitrogen dan pelarut fosfat. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Tasya Nabila Salman, Billy Kristianto Lim, Aulia Trimeliani, Farah Suhana Fiumi Rahman, dan Rizky Azhar Aldianto, serta asisten praktikum kami, Kadinda Raraswati. Tanah merupakan salah satu habitat utama mikroorganisme, baik bakteri, jamur, maupun actinomycet. Keberadaan mikroorganisme tanah dapat mempengaruhi kesuburan tanah. Salah satu aktivitas mikroorganisme tanah yang dapat menyuburkan tanah berkaitan dengan siklus nutrisi, seperti siklus nitrogen dan siklus fosfor. Pada umumnya nutrisi yang ada di alam belum tersedia dalam bentuk yang dapat dimanfaatkan oleh tanaman, sehingga memerlukan mikroorganisme untuk mengubahnya menjadi bentuk yang tersedia untuk tanaman. Siklus nitrogen meliputi fiksasi, amonifikasi, nitrifikasi, dan denitrifikasi. Pada dasarnya siklus ini mengubah nitrogen bebas menjadi ion nitrat, yang merupakan bentuk paling umum yang dapat digunakan oleh tanaman. Dalam siklus fosfor, mikroorganisme berperan sebagai pelarut fosfor. Fosfor dapat berasal dari pelapukan batuan atau dekomposisi bahan organik. Selanjutnya, fosfor akan diubah menjadi ion fosfat yang merupakan bentuk tersedia untuk tanaman. Ketersediaan hara menjadi faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman, sehingga keberadaan mikroorganisme tanah sangat dibutuhkan untuk menyediakan unsur hara dalam bentuk tersedia untuk tanaman. Karena itu, praktikum ini bertujuan untuk menguji beberapa sampel tanah dan beberapa bakteri dalam kemampuannya untuk melakukan siklus nitrogen dan solubilisasi fosfat. Tujuan dalam percobaan ini ada 5, yaitu 1. Menentukan kemampuan mikroba dari sampel tanah, Pseudomonas aeruginosa, Proteus vulgaris dalam proses amonifikasi. 2. Menentukan kemampuan mikroba dari sampel tanah, Pseudomonas aeruginosa, Proteus vulgaris dalam proses nitrifikasi. 3. Menentukan kemampuan mikroba dari sampel tanah, Pseudomonas aeruginosa, Proteus vulgaris dalam proses denitrifikasi. 4. Menentukan isolasi bakteri pemfiksasi nitrogen dari sampel tanah. 5. Menentukan indeks solubilisasi fosfat oleh mikroba tanah dari sampel tanah, Pseudomonas aeruginosa, dan Proteus vulgaris. Sampel tanah yang digunakan pada percobaan ini yaitu tanah subur, tandus, persawahan, dan tanah ditambah dengan kompos. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu yang pertama, sampel tanah subur dan tanah sawah mampu melakukan amonifikasi, sedangkan Pseudomonas aeruginosa, Proteus vulgaris, dan sampel tanah tandus tidak mampu melakukan amonifikasi. Yang kedua, sampel tanah subur dan tanah sawah mampu melakukan nitrifikasi, sedangkan Pseudomonas aeruginosa, Proteus vulgaris, dan sampel tanah tandus tidak mampu melakukan nitrifikasi. Yang ketiga, sampel tanah subur, Pseudomonas aeruginosa, Proteus vulgaris, dan tanah sawah mampu melakukan denitrifikasi, sedangkan sampel tanah tandus tidak mampu melakukan denitrifikasi. Yang keempat, terdapat isolasi bakteri pemfiksasi nitrogen pada seluruh sampel tanah. Lalu yang terakhir, sampel tanah subur dan tanah sawah memiliki indeks solubilisasi fosfat yang tinggi, sedangkan Pseudomonas aeruginosa, Proteus vulgaris, dan sampel tanah tandus mendapat nilai solubilisasi fosfat yang rendah. Cara kerja amonifikasi. Yang pertama, seperti biasa, disiapkan terlebih dahulu area kerja secara aseptik. Lalu beri tanda tabung yang berisi kaldu pepton dengan kode bakteri dan sampel tanah, dan disiapkan pula satu tabung kontrol. Selanjutnya diinokulasikan tabung tersebut dengan isolat bakteri uji dan sampel tanah sebanyak 0,1 gram sesuai dengan kode label. Lalu di-vortex dan diinkubasi selama 7 hari pada suhu ruang. Selanjutnya diamati amonia yang terbentuk pada hari kedua, kelima, dan ketujuh dengan cara menambahkan 1 tetes reagen Nessler pada plat tetes. Lalu diinokulasikan 1 ose dari tabung inkubasi, diaduk, dan dicatat hasilnya. Proses amonifikasi sendiri memiliki prinsip yaitu mengubah senyawa biopolimer nitrogen menjadi amonia dengan bantuan enzim urease yang ditunjukkan dalam reaksi berikut. Mekanisme amonifikasi dimulai dengan nitrogen organik dari jaringan hewan atau tumbuhan yang telah mati diuraikan melalui proses hidrolisis yang menyebabkan protein terurai menjadi asam amino atau dikenal dengan proses deaminasi. Selanjutnya, asam amino yang telah terbentuk dikonversi menjadi amonia atau NH3 oleh mikroorganisme. Hasil pengamatan jumlah amonia yang dihasilkan pada sampel menunjukkan bahwa sampel tanah tandus, Pseudomonas aeruginosa, Proteus vulgaris, dan tanah dengan kompos memiliki mikroorganisme yang dapat mendegradasi protein pada kaldu pepton dalam jumlah sedikit. Sedangkan tanah subur dan tanah persawahan terdapat banyak bakteri amonifikasi yang menyebabkan penguraian protein menjadi asam amino lalu dikonversi menjadi amonia menjadi lebih optimal. Selanjutnya adalah mengenai nitrifikasi. Cara kerja yang dilakukan adalah pertama memberi tanda pada tiap tabung yang berisi kaldu amonium dan kaldu nitrit sesuai dengan kode bakteri dan sampel tanah serta 1 tabung untuk kontrol. Kemudian tabung tersebut diinokulasikan dengan isolat bakteri uji dan sampel tanah sesuai dengan kode label, lalu di-vortex dan diinkubasi selama 14 hari pada suhu ruangan. Pada hari ke-7 dan ke-14, dilakukan 3 pengujian, yaitu uji amonia dengan cara kerja seperti sebelumnya, lalu uji nitrit dengan mencampurkan 3 tetes reagen Tromsdorf dan 1 tetes H2SO4, lalu
larutan yang mengandung nitrit akan berubah menjadi biru kehitaman. Jika tidak berubah warna, tidak ada nitrit. Lalu terakhir dilakukan uji nitrat dengan 1 tetes reagen difenilamin dan 2 tetes H2SO4 pada plat tetes. Kemudian ditambahkan larutan uji. Lalu warna biru kehitaman menunjukkan keberadaan nitrat, sedangkan tidak adanya perubahan warna menunjukkan tidak adanya nitrat. Nitrifikasi adalah proses pengubahan amonia menjadi nitrit atau nitrat melalui proses oksidasi dan menggunakan enzim amonia reduktase dengan reaksi NH4+ tambah 1,5 O2 menjadi NO2- tambah H2O tambah 2H+ plus energi oleh nitrosomonas, dan reaksi NO2- tambah 0,5 O2 menjadi NO3- tambah energi oleh nitrobakter. Pada hasil pengujian di medium kaldu amonium, pada seluruh sampel terdapat amonia. Pada sampel tanah subur tidak terdapat nitrit maupun nitrat. Pada sampel tanah tandus hanya terdapat nitrit. Pada sampel tanah sawah terdapat nitrit dan nitrat. Pada sampel tanah kompos terdapat nitrit. Pada Pseudomonas aeruginosa tidak terdapat nitrit maupun nitrat. Pada Proteus vulgaris terdapat nitrit. Pada uji medium kaldu nitrit didapatkan bahwa semua sampel memiliki amonia dan nitrit. Pada sampel tanah subur tidak terdapat nitrat. Pada sampel tanah tandus terdapat nitrat. Pada sampel tanah sawah terdapat nitrat. Pada kompos pun terdapat nitrat, dan pada Pseudomonas aeruginosa juga terdapat nitrat. Bakteri Pseudomonas aeruginosa umumnya berperan pada proses denitrifikasi, sehingga seharusnya tidak terjadi nitrifikasi. Bakteri Proteus vulgaris berperan dalam reduksi nitrat menjadi nitrit pada proses denitrifikasi. Sampel tanah subur seharusnya mengalami nitrifikasi dengan dihasilkannya nitrit atau nitrat. Dari pernyataan tersebut, maka data hasil pengujian nitrifikasi terdapat beberapa ketidaksesuaian, yaitu diantaranya adalah tanah tandus yang pada medium kaldu amonium menghasilkan nitrit dan pada medium kaldu nitrit menghasilkan nitrat. Pada tanah sawah dapat kita lihat bahwa tanah sawah merupakan tanah yang subur karena dapat mereduksi amonia menjadi nitrit atau nitrat, baik pada medium kaldu amonium ataupun medium kaldu nitrit. Kompos yang digunakan juga cukup baik karena dapat mereduksi menjadi nitrit atau nitrat. Pseudomonas aeruginosa tidak sesuai karena pada medium kaldu nitrit dapat menghasilkan nitrat. Proteus vulgaris tidak sesuai dengan literatur karena dapat menghasilkan nitrit pada medium kaldu amonium. Tanah subur sendiri dapat kita lihat bahwa hasilnya kurang baik karena tanah tersebut tidak dapat menguraikan amonia menjadi nitrit atau nitrat, sehingga disimpulkan bahwa tanah kurang memiliki aktivitas mikroba nitrifikasi yang baik. Siklus nitrogen dan nitrifikasi. Cara kerjanya yaitu, pertama-tama disiapkan area kerja aseptik. Kemudian diberi tanda tabung kaldu nitrat berisi tabung Durham dengan kode bakteri dan sampel tanah yang hendak diuji. Lalu disiapkan 1 tabung kaldu nitrat berisi tabung Durham sebagai kontrol. Kemudian diinokulasikan tabung tersebut dengan isolat bakteri uji dan sampel tanah sebanyak 0,1 gram sesuai dengan kode label yang dibuat secara aseptik. Kemudian diinkubasikan tabung selama 14 hari pada suhu ruang. Lalu diamati pembentukan gas di dalam tabung Durham pada hari ke-7 dan ke-14, dan kemudian dicatat hasilnya. Prinsip dari denitrifikasi yaitu mengubah senyawa nitrat menjadi gas nitrogen, dengan reaksi yang terjadi seperti yang terlihat pada gambar. Mekanisme dari denitrifikasi yaitu senyawa nitrat akan diubah dalam keadaan tidak ada oksigen oleh bakteri anaerob, Pseudomonas dan Clostridium menjadi nitrit. Kemudian nitrogen monoksida, nitrous oksida sebagai produk samping, dan gas nitrogen sebagai produk utama. Berikut merupakan hasil pengamatan dari denitrifikasi. Pada minggu 0, tidak terlihat adanya gas pada seluruh sampel. Sedangkan pada minggu 1, tanah subur terdapat sedikit gas, tanah tandus sedikit gas, tanah persawahan sedikit gas, Pseudomonas aeruginosa sedikit gas, Proteus vulgaris tidak ada gas, dan tanah dengan kompos terdapat gas banyak. Hasil tersebut dapat disebabkan banyaknya kandungan mikroba anaerob dan nitrifikasi yang pada prosesnya menghasilkan banyak gas nitrogen. Selain itu, kandungan pada tanah dengan kompos, yaitu bahan organik, dapat mengikat dan menahan unsur hara, air, oksigen yang sangat dibutuhkan oleh bakteri tersebut. Selanjutnya adalah isolasi bakteri pemfiksasi nitrogen. Cara kerjanya sendiri, pertama dimasukkan sampel tanah ke dalam kaldu manitol bebas N 10%, kemudian diinkubasi pada suhu ruang selama 1 minggu. Setelah 1 minggu akan ada lapisan tipis pada permukaannya, kemudian diambil 1 OC, kemudian dipindahkan ke medium manitol bebas N baru dengan metode gores atau 4-way streak. Selanjutnya dilanjutkan dengan inkubasi supaya selama 1 minggu. Kemudian hasilnya terlihat dan diambil 2-3 koloni bakteri
yang tumbuh. Terakhir, dilakukan pewarnaan gram dan pengamatan mikroskopis pada koloni bakteri. Fiksasi nitrogen sendiri itu prinsipnya adalah mengikat nitrogen bebas di atmosfer menjadi nitrogen yang bisa tersedia di tanah oleh mikroorganisme. Menurut Pergi Baca 2020, mikroba pemfiksasi nitrogen antara lain Azotobacter, Clostridium pastorianum, Rhizobium leguminosarum, Maricela serenata, dan Rhodospirillum. Hasil pengamatan dapat dilihat pada tabel 4. Jadi di semua sampel tanah, yaitu tanah subur, tanah tandus, tanah persawahan, juga tanah yang ditambahin kompos, itu semuanya terdapat lapisan tipis pada permukaan mediumnya. Namun pada tanah subur dan tanah tandus hanya terdapat pada satu kelompok. Hal ini menunjukkan hasil positif bahwa di setiap sampel tanah ini terkandung bakteri pemfiksasi nitrogen. Jadi lapisan tipis yang terbentuk itu adalah selulosa ekstraseluler. Kemudian aktivitas bakteri dari sampel tanah ini dipengaruhi oleh kesuburan tanah. Semakin subur tanah berarti kandungan sumber karbonnya semakin banyak. Jadi si nitrogen ini bakal aktivitasnya makin tinggi itu. Jadi dia tuh bakal ngikat karbonnya dalam bentuk glukosa yang akan masuk ke dalam sel dan digunakan sebagai sumber energi. Kemudian fruktosanya disintesis menjadi selulosa dan menghasilkan lapisan tipis tadi. Selanjutnya ada uji pensolubilisasi fosfat. Cara kerja uji pensolubilisasi fosfat yaitu disiapkan area kerja aseptik. Yang pertama, dibagi plat agar Pikowskaya menjadi 2 bagian. Yang kedua, diambil 2 OC kultur ataupun sampel tanah yang sudah dilarutkan dalam NaCl. Kemudian digoreskan secara lurus pada plat agar. Yang ketiga, diinkubasi pada suhu ruang selama 5 hari. Yang keempat, diamati pertumbuhan koloni bakteri dan pembentukan zona bening di sekitar koloni, serta diukur diameter koloni dan diameter zona bening yang terbentuk. Terakhir, dihitung indeks solubilisasi fosfat dengan menggunakan rumus SI sama dengan diameter koloni ditambah diameter zona bening dibagi dengan diameter koloni. Siklus fosfor merupakan proses perubahan fosfor yang pada awalnya tidak dapat digunakan menjadi dapat digunakan oleh mikroorganisme, tanaman, dan hewan dalam bentuk HPO4- dan PO4-3- hingga menjadi fosfor kembali. Siklus fosfor dapat dimulai dengan pelepukan batuan, kemudian pelepasan ion fosfat. Selanjutnya, ion fosfat tersebut diserap oleh tanaman dan hewan atau mikroorganisme, kemudian didekomposisi, dan terakhir, fosfat kembali ke tanah dan mengendap menjadi sedimen di laut. Enzim yang berperan pada siklus fosfor yaitu enzim fosfatase dan fitase yang dapat memutuskan fosfat terikat pada senyawa organik menjadi bentuk tersedia untuk tanaman yaitu PO4-3-. Hasil pengamatan mikroorganisme pensolubilisasi fosfat didapatkan yaitu zona bening yang terbentuk merupakan indikasi kemampuan mikroba untuk melakukan solubilisasi fosfat. Indeks solubilisasi fosfat yang tinggi menunjukkan bahwa aktivitas enzim fosfatase dan asam organik yang dihasilkan mikroorganisme pelarut fosfat tinggi, sehingga fosfat menjadi larut. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel 5.1 uji mikroorganisme pensolubilisasi fosforus. Didapatkan rata-rata solubilisasi indeks tanah tandus sebesar 3,075. Lebih besar dibandingkan Proteus vulgaris sebesar 2,8, lebih besar dibandingkan tanah ditambah kompos sebesar 2,78, lebih besar dibandingkan tanah persawahan sebesar 2,1875, lebih besar dibandingkan Pseudomonas aeruginosa sebesar 1,75, dan terakhir tanah subur sebesar 1,33. Hasil tersebut dapat disebabkan oleh mikroba pelarut fosfat yang sangat dipengaruhi oleh keasaman tanah. Maka kemungkinan besar dari hasil percobaan menunjukkan tanah tandus memiliki keasaman tanah optimal bagi mikroba pelarut fosfat, sehingga hasil solubilisasi fosfat didapatkan lebih tinggi dibandingkan sampel tanah dan mikroba lainnya. Berdasarkan hasil pengamatan yang sudah didapat, maka dapat disimpulkan bahwa 1. Sampel tanah subur, tanah sawah, Pseudomonas aeruginosa, Proteus vulgaris, dan sampel tanah tandus mampu melakukan amonifikasi dengan kemampuan amonifikasi terbaik pada sampel tanah subur. Kemudian 2. Sampel tanah kompos, tanah subur, dan tanah sawah mampu melakukan nitrifikasi. Pseudomonas aeruginosa, Proteus vulgaris, dan sampel tanah tandus tidak mampu melakukan nitrifikasi. Dan kemampuan nitrifikasi terbaik ada pada sampel kompos. Ketiga, sampel tanah subur, Pseudomonas aeruginosa, sampel tanah tandus, dan tanah sawah mampu melakukan denitrifikasi. Proteus vulgaris tidak mampu melakukan nitrifikasi. Kemampuan denitrifikasi terbaik ada pada sampel tanah plus kompos. Keempat, terdapat bakteri pemfiksasi nitrogen pada seluruh sampel kecuali sampel tanah tandus dan tanah subur yang hanya masing-masing terdapat pada satu sampel uji. Terakhir, rata-rata solubilisasi indeks yaitu tanah tandus sebesar 3,075,
Proteus vulgaris sebesar 2,8, tanah plus kompos sebesar 2,78, tanah persawahan sebesar 2,1875, Pseudomonas aeruginosa sebesar 1,75, dan tanah subur sebesar 1,33.